Selamat datang di Mpods dengan saya Filina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang analisa sekuritas seperti saham, obligasi, dan sekuritas derivatif seperti forward dan future. Sekuritas atau efek adalah surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan. Dengan tujuan penerbitannya adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Bagi investor, efek adalah sebagai sarana untuk mendapatkan imbal hasil atau untuk melindungi nilainya. Ada beberapa aset keuangan, contohnya adalah sekuritas saham, obligasi, kontrak derivatif, dan mata uang dengan karakteristik yang dimiliki berbeda-beda. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya pada suatu perusahaan, yang berwujud saham baik, saham biasa, atau saham preferen dan waran. Saham biasa adalah suatu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham preferen adalah saham istimewa yang pembayaran dividennya dalam jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Lalu ada waran. Waran ini mirip seperti kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum kadaluarsa. Dalam mengambil keputusan ekonomi, investor perlu menentukan beberapa nilai yang wajar atau intrinsic value. Investor juga memerlukan fundamental value atau dengan menentukan intrinsic value tadi. Lalu nilai wajar itu akan dibandingkan dengan harga pasar aset untuk menentukan apakah aset tersebut undervalue, overvalue, ataupun fair value. Terdapat dua pendekatan dalam memilih saham. Yang pertama top-down analysis, yang kedua bottom-up. Lalu saham diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada growth stock, yang kedua defensive stock, yang ketiga ada cyclical stock, yang keempat ada seasonal stock, dan yang terakhir ada speculative stock. Terdapat tiga hal yang harus diketahui dalam mencari nilai value atau nilai aset dari suatu saham. Yang pertama, besarnya imbal investasi yang akan diperoleh. Yang kedua, waktu imbal hasil investasi tersebut diperoleh. Yang ketiga, tingkat imbal investasi yang dibutuhkan. Bila nilai wajar yang diperkirakan lebih besar dari harga pasar, saham tersebut layak untuk dibeli karena saham tersebut dikatakan murah atau undervalue. Tetapi sebaliknya, jika nilai yang diperkirakan yaitu intrinsic value-nya kurang dari harga pasar, maka harga saham tersebut jangan dibeli karena harga saham di pasar mudah mahal atau overvalue. Untuk penilaian saham preferen yang memberikan dividen dalam jumlah tetap dan untuk periode tak terhingga dapat dinilai menggunakan model pertumbuhan dividen konstan seperti dalam saham biasa. Hanya pertumbuhannya sebesar 0. Tetapi dalam melakukan penilaian saham biasa dapat menggunakan dua metode umum, yaitu discounted cash flow dan penilaian relatif. Dua metode tersebut memiliki beberapa model pendekatan, diantaranya adalah untuk discounted cash flow, yaitu pertama melalui pendekatan dividend discount model, free cash flow to the firm, yang ketiga free cash from to equity. Lalu untuk penilaian relatif dapat menggunakan price to earning ratio, yang kedua price to book value, yang ketiga price to sell. Lalu kita masuk ke dalam obligasi. Obligasi adalah bukti hutang atau janji penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo.
Salah satu hal yang penting dalam obligasi ini adalah durasi. Durasi ini ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama kupon, yang kedua hasil serahan, dan yang ketiga jatuh tempo. Lalu ada derivatif. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya ditentukan atau diturunkan dari aset yang menjadi dasarnya. Ada beberapa produk derivatif seperti kontrak opsi, future, dan forward. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian antara penjual opsi atau penerbit dan pembeli kontrak opsi. Kontrak opsi memberikan hak dari pemilik holder untuk membeli atau menjual underlying aset pada harga yang telah ditentukan. Terdapat 4 kemungkinan posisi, yaitu long call, short call, long put, short put. Terdapat beberapa tipe gaya kontrak opsi. Yang pertama, American option, European option. Nilai dari kontrak opsi adalah laba yang dapat diperoleh bila opsi dapat di-exercise segera atau in the money balik kontrak opsi call atau put. Opsi memiliki nilai 0 bila at the money atau out of the money. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi naik atau turun harga opsi. Yang pertama, stock price, exercise price, time to maturity, stock volatility, interest rates, cash dividend. Lalu ada forward dan future. Forward adalah suatu kontrak yang mewajibkan suatu pihak untuk membeli dan pihak lain menjual aset tertentu pada harga yang disepakati. Dan penyerahan dilakukan di masa depan. Future sama seperti forward, namun diperdagangkan melalui bursa dengan kontrak yang terstandar dan lebih formal. Terdapat beberapa keuntungan dengan melakukan transaksi di future, yaitu biaya transaksi yang jauh lebih murah dan juga adanya leverage yang dapat diperoleh. Leverage tersebut didapatkan karena trader hanya menempatkan margin yang lebih kecil dibandingkan dari aset underlying-nya. Namun, leverage juga dapat menimbulkan kerugian bila pergerakan harga tidak sesuai ekspektasi. Jika harga terlalu fluktuatif, dapat mengurangi margin yang disetor dan harus lakukan penambahan. Bila tidak, broker akan menutup. Sekuritas baik saham, obligasi, future, forward, opsi, dan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga cara penilaiannya juga memiliki metode yang berbeda-beda. Metode penilaian tersebut memiliki keunggulan, kelemahan, dan dipengaruhi beberapa faktor, seperti pengaruh ekonomi secara luas, karakteristik industri, siklus bisnis, tata kelola perusahaan, gaya manajemen, persaingan, dan lain-lain. Sehingga penting bagi calon atau investor mengetahui hal-hal tersebut agar tidak salah dalam melakukan keputusan ekonomi.